Apply Call. Saya mahasiswa semester 1 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tribhuwana Kalabai. Di sini saya akan membuat video rangkuman dari mata kuliah pendidikan karakter dari materi permasalahan pendidikan. A. Masalah pokok pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Dalam lingkup nasional telah ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Untuk memajukan bangsa kita, perlu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. 2. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot pendidikan yang bermutu, yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi yang penting adalah: A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dan D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevasi pendidikan. Masalah relevasi adalah masalah ditimbulkan karena tidak sesuai sistem pendidikan dengan sistem pembangunan nasional. C. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi, perlu ditanggulangi secepatnya. Berikut masalah aktual yang ada di Indonesia. 1. Masalah keutuhan pencapaian sasaran pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2 Pasal 4 dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia seutuhnya. 2. Masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. 3. Masalah peranan guru. Guru adalah salah satu komponen yang penting dalam kependidikan. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayani. 4. Masalah pendidikan dasar 9 tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tempat pendidikan dasar, dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. D. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. 1. Solusi masalah pendidikan di Indonesia. Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah dalam serta birokrasi yang jelas dan mudah. Dana dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang ada di daerah. 2. Solusi masalah aktual pendidikan di Indonesia. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah aktual pendidikan, antara lain sebagai berikut. A. Pendidikan ekutif perlu tindakan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya cara indiktual. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindaklanjuti dengan penyebaran buku panduan kepada sekolah-sekolah. B. Pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun pelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian intensif bagi guru. C. Pemilihan siswa atau kelompok yang akan dilanjutkan ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar ke perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. E. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun apalagi dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara khusus, secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utama dan faktor penghambatnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.